Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alia Radia dengan NIM akhir 034. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas fitokimia saya dengan judul Potensi Ganda Ficus variegata Blume, Isolasi dan Evaluasi, Aktivitas Antioksidan dan Antibakteri Senyawa Flavonoid. Ancaman ganda kesehatan modern. Yang pertama yaitu stres oksidatif. Radikal bebas memicu kerusakan seluler berlebihan dengan fokus pada kerusakan seluler yang disorot dengan aksen amber gold tipis di sekelilingnya. Hal ini penyebab utama penyakit degeneratif seperti kanker, kardiovaskular, penuaan dini dengan penyakit degeneratif. Lalu yang kedua ada resistensi bakteri. Peningkatan kasus infeksi bakteri patogen dengan peningkatan kasus dan patogen amber gold. Resistensi antibiotik menuntut pencarian agen antibakteri baru dari alam. Dengan resistensi antibiotik dan pencarian agen antibakteri baru amber gold. Ficus variegata Blume. Familianya yaitu Moraceae. Tumbuhan tropis yang secara tradisional dipercaya untuk penyembuhan luka dan gangguan pencernaan, menyimpan resveratrol metabolit sekunder yang kaya. Lalu, target utamanya yaitu flavonoid, senyawa bioaktif pelindung alami tersembunyi di dalam jaringan tumbuhan bersama alkaloid, terpenoid, dan fenolik. Potensi farmakologinya, flavonoid ficus secara teoritis diyakini mampu bertindak sebagai perisai antioksidan sekaligus senjata antibakteri. Mekanisme aksi farmakologis flavonoid terbagi menjadi dua. Yang pertama saya sebut sebagai perisai, yaitu aktivitas antioksidan. Mendonorkan atom, hidrogen atau elektron, menstabilkan radikal bebas reaktif, efektivitas bergantung pada jumlah dan posisi gugus hidroksil aromatik. Lalu yang kedua, saya sebut sebagai pedang, yaitu aktivitas antibakteri. Merusak integritas membran sel bakteri, menghambat sintesis asam nukleat dan protein, serta mengganggu enzim metabolisme vital bakteri. Lalu, peta jalan isolasi dan identifikasi terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu dilakukannya ekstraksi, penarikan senyawa aktif. Kedua, difraksinasi, yaitu pengelompokan berdasarkan kepolaran. Lalu yang ketiga, kita lakukan pemisahan, pemurnian target senyawa. Terakhir, identifikasi, validasi struktur kimianya. Penjelasannya mengenai corong pemurnian manipulasi polaritas. Yang pertama yaitu tahap ekstraksi, penarikan awal. Pelarutnya yaitu metanol atau etanol, menarik seluruh senyawa polar hingga semipolar dari jaringan tumbuhan seperti maserasi, reflux. Selanjutnya, fraksinasi fase nonpolar. Pelarutnya menggunakan N-heksan, mengikat dan membuang lemak serta senyawa nonpolar yang tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu fraksinasi, yaitu fase semipolar atau polar. Pelarutnya dengan etil asetat dan butanol. Sweet spot untuk mengkonsentrasikan dan mengisolasi senyawa target flavonoid. Hasilnya yaitu fraksi flavonoid terkonsentrasi. Kemudian dilakukan pemisahan kromatografi, afinitas, dan presisi. Yang pertama yaitu kromatografi lapis tipis atau kita sering sebut KLT. Deteksi awalnya memisahkan senyawa berdasarkan perbedaan afinitas terhadap fase gerak dan fase diam. Keberadaan flavonoid dipantau melalui kemunculan pola noda spesifik dan perhitungan nilai RF, retention factor. Lalu dilakukan kromatografi kolom atau HPLC, isolasi skala besar,
mengekstraksi noda target dari KLT menjadi fraksi real menghasilkan tetesan senyawa dalam bentuk yang paling murni, terpisah sepenuhnya dari komponen matriks tumbuhan lainnya. Selanjutnya dilakukan matriks validasi mengungkap identitas molekuler. Yang pertama, metode ujinya yaitu uji sinoda dengan cara menambahkan magnesium dengan HCl. Target pencariannya reaksi kimia kualitatif dengan indikator keberhasilan dinyatakan positif apabila terjadi perubahan warna sampel menjadi merah atau jingga. Kedua, metode uji AlCl3. Target pencariannya kompleksasi aluminium dengan indikator keberhasilan dinyatakan positif apabila memancarkan fluoresensi khas di bawah paparan sinar ultraviolet atau UV. Lalu yang ketiga, metode uji dengan spektroskopi UV visible dengan target pencarian sistem cincin aromatik terkonjugasi. Indikator keberhasilannya dinyatakan positif apabila muncul dua pita serapan absolut, pita 1 300-380 nm, cincin B, dan pita 2 240-280 nm, cincin A. Lalu yang keempat, metode uji spektroskopi inframerah atau IR dengan target pencariannya gugus fungsi spesifik molekul. Indikator keberhasilannya dinyatakan positif apabila mendeteksi keberadaan gugus hidroksil, karbonil, dan ikatan aromatik. Yang terakhir adalah metode uji analisis NMR dengan target pencarian pemetaan peta atom karbon dan hidrogen. Indikator keberhasilannya dinyatakan positif apabila mengonfirmasi posisi pasti substituen pada cincin utama flavonoid. Bukti farmakologi 1 yaitu mekanisme antioksidan dengan menjinakkan stres oksidatif. Metode ujinya dengan DPPH. Ada 3 tahap. Yang pertama yaitu radikal bebas. DPPH itu berwarna ungu, reaktif, dan berbahaya. Kemudian, flavonoid mendonorkan atom hidrogen atau elektron. Jumlah dan posisi gugus hidroksil menentukan kekuatan donasi. Lalu, terakhir, menjadi senyawa stabil, berwarna kuning, aman, dan ternetralkan. Indikator efikasinya nilai LC50, konsentrasi yang dibutuhkan untuk menghambat 50% aktivitas radikal bebas. Semakin kecil angka LC50, semakin perkasa kekuatan antioksidan flavonoid tersebut. Selanjutnya, evaluasi antibakteri dengan cara hambatan pertumbuhan antibakteri. Ada 2 metode. Yang pertama, difusi cakram, mengamati diameter zona bening di sekitar cakram flavonoid. Semakin lebar zonanya, semakin kuat daya bunuh terhadap bakteri. Metode yang kedua yaitu dilusi, menentukan minimum inhibitory concentration atau MIC, mencari konsentrasi terkecil yang mampu menghentikan pertumbuhan patogen sepenuhnya. Kesimpulannya, terbukti bahwa flavonoid berhasil diisolasi secara murni melalui fraksinasi dan kromatografi, tervalidasi oleh spektroskopi UV visible dan inframerah. Efikasinya terbukti aktif secara ganda mereduksi radikal bebas, DPPH, dan membentuk zona hambat signifikan terhadap bakteri. Lalu, saran dan langkah selanjutnya, kandidat kuat bahan baku obat herbal. Diperlukan uji in vivo seperti hewan uji dan evaluasi toksisitas dan formulasi sediaan farmasi. Sekian penjelasan presentasi saya pada tugas fitokimia ini tentang potensi ganda ficus variegata blume, isolasi dan evaluasi aktivitas antioksidan dan antibakteri senyawa flavonoid.
Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam mengucapkan. Terima kasih banyak atas kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.